Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, serta kesempatan untuk terus belajar dan memperdalam ilmu agama. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat semua, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelapangan rezeki serta kemudahan dalam segala urusan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam, khususnya 3 jenis pernikahan yang diharamkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman yang benar dan menjauhkan kita dari segala bentuk pernikahan yang tidak sesuai dengan syariatnya. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 32. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, nikah itu termasuk sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Muslim. Namun, ada beberapa jenis pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Pertama, mari kita bahas nikah syigar. Nikah syigar adalah pernikahan di mana seorang ayah atau wali menikahkan putrinya atau saudarinya dengan seorang pria dengan syarat pria tersebut menikahkan ayah atau wali dengan putri atau saudari pria tersebut tanpa mahar. Nikah syigar ini dianggap melanggar syariat Islam karena tidak adanya mahar yang merupakan hak dasar bagi seorang wanita dalam pernikahan. Mahar adalah simbol penghormatan dan pemberian dari suami kepada istri. Dalam nikah syigar, hak ini diabaikan, sehingga menyalahi prinsip keadilan dalam Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak ada nikah syigar dalam ajaran Islam. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, penting untuk menghindari praktik ini. Sebagai contoh, bayangkan ada seorang ayah bernama Ahmad yang ingin menikahi putri dari temannya, Budi. Ahmad menawarkan putrinya untuk dinikahkan dengan Budi tanpa memberikan mahar. Budi pun setuju dengan syarat yang sama, yaitu menikahkan putrinya dengan Ahmad tanpa mahar. Dalam kasus ini, kedua belah pihak saling menukar anak perempuannya atau saudari untuk dijadikan istri masing-masing tanpa memberikan mahar. Ini adalah bentuk nyata dari nikah syigar yang dilarang dalam Islam karena menghilangkan hak wanita atas mahar dan merendahkan nilai pernikahan itu sendiri. Selanjutnya, mari kita bahas nikah mut'ah atau kawin kontrak. Nikah mut'ah adalah pernikahan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh pria dan wanita. Ketika jangka waktu tersebut habis, pernikahan berakhir dengan sendirinya tanpa memerlukan proses talak. Nikah mut'ah ini dianggap melanggar syariat Islam karena tidak memberikan perlindungan dan hak yang seharusnya dimiliki oleh istri, seperti nafkah, warisan, dan nasab, garis keturunan. Selain itu, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah, tenang, penuh kasih sayang, dan belas kasih, yang tidak bisa dicapai melalui pernikahan yang bersifat sementara. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wahai manusia, saya telah pernah mengizinkan kamu kawin mut'ah, tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada awalnya, nikah mut'ah atau kawin kontrak diizinkan dalam kondisi darurat seperti dalam situasi perang, namun kemudian Rasulullah SAW mengharamkannya untuk selama-lamanya.
Contoh kasus dari nikah mut'ah atau kawin kontrak adalah sebagai berikut. Seorang pria bernama Ali sedang berada di kota lain untuk urusan bisnis selama 3 bulan. Selama berada di kota tersebut, Ali memutuskan untuk menikahi seorang wanita lokal dengan kesepakatan bahwa pernikahan mereka hanya akan berlangsung selama 3 bulan. Setelah 3 bulan berlalu, pernikahan otomatis berakhir tanpa perlu proses talak. Dalam kasus ini, hubungan pernikahan hanya didasarkan pada kesenangan sementara dan tidak memberikan perlindungan atau hak yang seharusnya dimiliki oleh istri dalam pernikahan biasa, seperti nafkah dan hak warisan. Oleh karena itu, praktek ini dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan tujuan mulia pernikahan. Terakhir, mari kita bahas tentang nikah muhalil atau tahlil. Nikah muhalil adalah pernikahan yang dilakukan dengan tujuan agar seorang wanita yang telah ditalak 3 kali oleh suami pertamanya bisa kembali kepada suaminya tersebut. Dalam hal ini, seorang pria lain menikahi wanita tersebut dengan syarat bahwa pria tersebut akan menceraikannya setelah waktu tertentu atau setelah bersetubuh dengannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allah melaknat muhalil, pria yang menikahi wanita untuk tujuan tersebut, dan muhalalnya, bekas suami pertama yang menyuruh orang menjadi muhalil. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan betapa besar dosa dan keharaman pernikahan jenis ini. Contoh kasus dari nikah muhalil adalah sebagai berikut. Seorang wanita bernama Aisyah telah ditalak 3 kali oleh suaminya, Umar. Menurut syariat Islam, setelah talak 3, seorang wanita tidak bisa kembali kepada suami yang menceraikannya kecuali dia telah menikah dengan pria lain, bersetubuh dengannya, dan kemudian diceraikan atau ditinggal mati oleh suami keduanya. Untuk mengakali aturan ini, Umar meminta temannya, Zaid, untuk menikahi Aisyah. Setelah bersetubuh dengan Aisyah, Zaid menceraikannya agar Aisyah bisa menikah lagi dengan Umar. Dalam kasus ini, pernikahan antara Aisyah dan Zaid dilakukan dengan niat untuk memuluskan jalan bagi Aisyah agar dapat kembali kepada Umar, bekas suaminya yang pertama. Praktik semacam ini dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan tujuan pernikahan yang seharusnya didasarkan pada keikhlasan dan ketulusan, bukan pada niat untuk mengakali syariat. Islam menekankan pentingnya menjaga kesucian dan martabat pernikahan. Praktik-praktik seperti nikah syigar yang mengabaikan mahar dan hak istri, serta nikah mut'ah atau kawin kontrak yang bersifat sementara, merusak tujuan mulia pernikahan dalam Islam. Sabda Rasulullah SAW tentang larangan nikah syigar dan mut'ah menegaskan bahwa pernikahan harus didasarkan pada niat yang tulus untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Kepatuhan pada syariat Islam adalah kunci untuk menjaga keberkahan dalam pernikahan. Dengan menjauhkan diri dari praktik-praktik yang dilarang, kita memastikan bahwa pernikahan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan yang sah sesuai syariat adalah pernikahan yang penuh dengan keberkahan dan perlindungan dari Allah. Islam sangat memperhatikan hak-hak wanita dalam pernikahan. Praktik-praktik seperti nikah syigar dan nikah mut'ah mengabaikan hak-hak ini, oleh karena itu, diharamkan. Menjaga hak wanita dalam pernikahan adalah bagian dari menjaga keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Semoga kita semua selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan pernikahan sesuai dengan syariatnya dan menjauhkan diri dari praktik-praktik yang diharamkan. Semoga keluarga kita selalu berada dalam keberkahan dan rahmat-Nya. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.